Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil Azim, yang dimana sampai waktu ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmatul Islam wa nikmatul iman kepada kita sebagai kunci bagi kita untuk bisa masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmatul ilm, nikmat untuk menuntut ilmu, sehingga dengan nikmat ini kita bisa memahami akan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memahami manakah yang hak dan manakah yang batil, sehingga kita bisa terjauhi daripada setiap kesesatan ataupun daripada setiap penyelewengan daripada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ketakwaan, yang dimana dengan nikmat ketakwaan ini kita masih bisa terus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih terus bisa istiqomah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah, dalam keadaan beriman dan dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Minhajul Muslim, yang dimana pada pembahasan yang lalu kita telah membahas mengenai tentang macam-macam tauhid, sebagian daripada macam-macam tauhid, dan juga kita telah membahas sebagian daripada iman kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana salah satu daripada bentuk akidah kita, salah satu daripada bentuk tauhid kita adalah mengimani setiap apa-apa yang gaib, apa-apa yang belum bisa kita lihat, akan tapi perwujudannya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana di sini kita telah memasuki pada adillatul aqliyah. Kita masuk pada dalil tentang akal, mengenai tentang adanya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab ini, Syekh mengatakan, innal aqla la yuhilu wujudal malaikati wa la yanfihi lianna al-aqla la yuhilu wa la yunfi illa ma kana mustalziman lijtima'id diddaini. Naam, sungguhnya akal itu tidak menghilangkan atau menafikan atas adanya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan akal ini hanya tidak bisa atau tidak mampu untuk kita cerna terhadap hal-hal yang mustahil, seperti berkumpulnya dua hal yang tidak mungkin bisa berkumpul. Contohnya adalah adanya atau munculnya sesuatu atau hilangnya sesuatu dalam satu waktu, atau adanya cahaya dengan kegelapan di satu tempat yang sama. Maka ini adalah suatu hal yang tidak mungkin bisa dicerna oleh akal. Akan tapi adanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan hal yang masih bisa dicerna oleh seorang manusia. Dikarenakan walaupun malaikat ini tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tidak bisa kita dengar dengan telinga kita, akan tapi akal seorang manusia ini jangkauannya lebih luas daripada mata dan juga telinga seorang manusia. Maka tentu saja ketika kita melihat akan bukti-bukti daripada Al-Quranul Karim, bukti-bukti dari para sahabat ketika mereka menyaksikan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan mereka, dengan mereka melihat langsung para malaikat,
dalam bentuk manusia atau ketika dalam keadaan perang, maka mereka langsung bisa mengambil pemahaman dengan akal mereka bahwa akan adanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala, walaupun mata itu tidak bisa mencapai akan keberadaan para malaikat. Jadi mata dan telinga kita ini bukan merupakan tolak ukur bagi kita akan keberadaan suatu hal yang tidak mampu untuk dilihat oleh mata kita. Karena hakikatnya mata kita ini adalah mata yang terbatas. Kalau sudah kita berdiri di depan sebuah dinding misalnya, maka sudah barang tentu mata kita tidak akan bisa melihat apa yang ada di balik dinding tersebut. Sehingga kita harus meyakini dan menolak setiap keyakinan dari mereka orang-orang ateis yang mereka menolak keberadaan hal-hal yang gaib, menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala, menolak keberadaan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka mengandalkan mata-mata mereka sendiri. Jadi suatu hal yang tidak bisa mereka lihat, mereka tolak. Dan suatu hal yang bisa mereka lihat, maka mereka mau mengimaninya. Maka ini adalah pemikiran yang salah. Karena mata kita, telinga kita merupakan titipan daripada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya memiliki batasan-batasan di dalamnya. Kemudian yang kedua, ma'syiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, idza kana minal muslimi bihi lada kafatil uqala'i anna athara syai'in yadullu ala wujudihi fa inna lil malaikati atharun katsiratun taqdi bi wujudihim wa tu'akkiduhu. Sungguhnya banyak sekali daripada athar, bukti-bukti akan keberadaan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah wusulul wahyi ilal anbiya'i wal mursalin. Datangnya wahyu kepada para nabi-nabi dan juga para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi datangnya wahyu ini menunjukkan akan keberadaan para malaikat. Kalau kita lihat bagaimana para nabi ini menjelaskan akan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala begitu sempurna, yang seolah-olah yang mereka jelaskan oleh para nabi dan jelaskan oleh para rasul ini hal-hal yang tidak mungkin datang dari seorang manusia. Sehingga ketika para rasul ini menjelaskan bahwa datangnya wahyu ini dari perantara para malaikat, maka ini merupakan bukti bahwa seorang manusia yang tidak mungkin bisa memberikan syariat penjelasan mengenai tentang bumi dan isinya, yang dimana manusia pun tidak pernah bisa menjelaskan hal tersebut, bisa datang kepada para nabi-nabi dan juga para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika para nabi dan para rasul mengatakan bahwa wahyu ini datang dengan perantara para malaikat, maka tentu kita harus mengimani secara akal kita. Karena secara akal para nabi ini tidak akan pernah bisa menjelaskan akan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bisa menulis sebagaimana kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala kecuali itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan bukti yang sangat jelas akan keberadaan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wafatul khalaiqi biqabdi arwahihim fa innahu atharun zahirun kadzalika dalun ala wujudi malakil mauti wa a'wanihi. Sungguhnya salah satu daripada bukti akan keberadaan para malaikat ketika seorang itu telah meninggal. Bagaimana seorang itu sebelum meninggalnya dia mengkhabarkan akan keberadaan seorang yang telah menunggunya. Dan itu banyak sekali kisah-kisahnya. Banyak sekali bukti-buktinya akan keberadaan para malaikat. Ada di antara mereka yang melihat seorang yang begitu indah perawakannya ketika akan meninggal, yang dimana dia tidak mengenal orang tersebut. Ada yang dimana dia melihat seorang yang memperlihatkan perawakan yang begitu buruk ketika dia akan meninggal. Dia berteriak-teriak bahwa dia melihat seorang yang begitu buruk di hadapannya. Maka ini merupakan bukti daripada Allah Subhanahu wa taala akan keberadaan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum." Dan katakanlah wahai Muhammad, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu dan yang akan mematikan kamu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengirim salah satu daripada hambanya yang begitu mulia, yaitu malaikatul maut, malaikat kematian, yang dikirimkan kepada setiap hamba-hambanya ataupun kepada setiap makhluk-makhluk ciptaannya untuk dicabut arwah mereka. Dan mereka terkadang ada yang melihat
langsung keberadaan dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hifdzul insani min adzal janni wasyaitani wa syururihima tulan hayatihi. Dan demikian pula salah satu daripada bukti akan keberadaan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap malaikat-malaikat yang menjadi qarin kita, yang menjadi pendamping kita, yang menjadi pelindung kita, sebagaimana telah diperintahkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia itu telah dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat, yang para malaikat ini akan menjadi musuh bagi setiap setan-setan yang berusaha untuk membisikkan keburukan kepada setiap manusia. Maka lawan dari para setan ini adalah para malaikat yang mendampingi para manusia. Dan ketika kita merasakan ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin melakukan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu seolah-olah kita ini merasakan bahwa ada yang membimbing kita, ada yang meminta kita untuk menjalankan ketaatan tersebut, ada yang meminta kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguhnya yang meminta dan menyuruh kita ini adalah salah satunya dengan panduan dari para malaikat yang telah dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita rasakan terkadang ketika kita dalam keadaan beribadah ini, ada di antara ketenangan hati ketika kita beribadah, ada rasa ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rasa kita ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepadanya. Maka ini salah satu daripada bentuk bimbingan malaikat yang selalu mendampingi kita. Dan ini juga merupakan bukti akan adanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya adalah adamu ru'yati syai'in li dha'fil basar aw li faqdil istidadil kamil li ru'yati syai'in la yunfi wujuduhu. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, bahwa sungguhnya lemahnya penglihatan seorang manusia untuk bisa melihat para malaikat ini bukan berarti bahwa para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Dikarenakan sebagaimana telah dijelaskan bahwa mata manusia itu lemah, bahwa mata manusia itu memiliki keterbatasan. Kita ambil sebuah permisalan yang begitu sederhana. Kalau ada seorang yang dimana dia mengatakan, dan dia belum melihatnya, dia mengatakan, saya tidak mempercayai Ka'bah itu ada di atas bumi Allah Subhanahu wa taala, atau saya tidak percaya bahwa Ka'bah itu ada. Buktinya saya tidak bisa melihat Ka'bah. Buktinya saya tidak bisa mendengar akan orang-orang yang melakukan ibadah haji, padahal orang tersebut tinggal jauh daripada kota Mekah ketika itu, tidak pernah pergi ke luar negeri sekalipun, sehingga dia mengatakan, saya tidak mempercayai bahwa Ka'bah itu ada. Karena dia tidak melihat langsung Ka'bah tersebut. Kenapa? Karena mata dari manusia tersebut memiliki keterbatasan. Apa keterbatasannya? Keterbatasan jarak. Jadi manusia itu matanya memiliki keterbatasan apa? Keterbatasan jarak. Demikian pula dengan para malaikat, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tabir terhadap mata kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan jarak terhadap penglihatan kita. Jadi mana hal yang sangat jauh tidak akan pernah bisa dilihat oleh mata kita. Demikian pula hal-hal yang gaib tidak akan pernah bisa dilihat oleh mata kita, dikarenakan mata kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan keterbatasan olehnya. Ada keterbatasan penglihatan di dalamnya. Sehingga Allah memberikan tabir di antara mata kita untuk bisa melihat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali bukti-bukti keberadaan para malaikat dengan persaksian para nabi-nabi dan juga para rasul, dengan persaksian orang-orang soleh dan persaksian para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika kita mengambil tolak ukur mata kita sebagai suatu penglihatan, melihat hal-hal yang gaib, maka ini merupakan suatu hal yang mustahil. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan mata ini terbatas ini memiliki faedah yang begitu besar. Cobalah jika Allah Subhanahu wa taala benar-benar menarik hijab di mata kita daripada melihat para malaikat-malaikatnya.
Allah perlihatkan dengan mata kita para malaikat-malaikatnya langsung, maka sudah barang tentu akan banyak sekali kesesatan dan juga penyelewengan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa? Antum lihat sendiri bagaimana para manusia ini begitu mudah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat orang soleh yang begitu baik, begitu orang soleh yang begitu menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka jadikan Tuhan. Mereka melihat para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam dijadikan Tuhan oleh mereka, para manusia. Lalu bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala menghilangkan hijab kita dan kita bisa melihat para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Sudah barang tentu para malaikat-malaikat ini akan dijadikan dewa-dewa oleh mereka. Sudah barang tentu para malaikat-malaikat ini yang begitu indahnya, yang begitu agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang satu ini akan dijadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah barang tentu mengapa Allah Subhanahu wa taala menutup mata kita ini daripada melihat para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada pertanyaan, loh, bagaimana kalau kita dibukakan hijab mata kita dengan melihat Allah Subhanahu wa taala agar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Ini juga termasuk pertanyaan yang bagus. Yang dimana jika kalau mata kita ini dibuka hijabnya untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu Allah Subhanahu wa taala akan dipermisalkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Digambar, kemudian dibuat patungnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana tidak sesuai dengan apa yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala, dibuat hal-hal permainan. Yang antum lihat bagaimana Nabi Isa alaihissalam yang dianggap sebagai Tuhan dibuat permainan oleh mereka orang-orang kafir. Dibuat sebuah candaan oleh mereka orang-orang kafir. Padahal mereka mengakui bahwa Isa ini sebagai Tuhan mereka, tapi mereka mempermainkan Tuhan mereka. Maka sudah barang tentu mengapa Allah Subhanahu wa taala masih menutupi tabir di mata kita untuk bisa melihat hal-hal yang gaib yang bisa mendatangkan fitnah kepada setiap manusia-manusia dan juga kepada setiap kaum muslimin. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada kelas yang baru, yaitu kelas yang ke-6, yaitu al-imanu bi kutubillahi ta'ala, yaitu iman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'minu al-muslimu bi jami'i ma anzalallahu ta'ala min kitabi. Sungguhnya seorang muslim itu harus beriman terhadap setiap kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ata ba'du rasulihi min sahifin. Dan juga kita beriman terhadap setiap apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi daripada kitab-kitabnya atau daripada as-suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang berisi tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula wa annaha kalamullahi awhahu ila rasulihi liyuballighu anhu syar'ihi wa dinuhu. Bahwa sungguhnya itu adalah kalamullah awhahu ila rasulihi, yang diwahyukan kepada setiap rasul-rasulnya, liyuballighu anhu syar'uhu wa dinuhu, untuk disampaikan oleh para nabi-nabi tersebut mengenai tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan mengenai tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dalam setiap kitab-kitab para rasul ini terdapat syariat dan juga keterangan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa anna a'dhamu hadhil kutubi al-kutubul arba'ah. Sungguhnya kitab yang paling mulia yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 kitab. Al-Qur'anul Karim, ini adalah kitab yang paling utama. Al-Munazzalu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wat Taurah, dan juga kitab Taurat. Al-Munazzalatu ala nabiyillahi Musa, yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Waz Zabur, dan juga kitab Zabur. Al-Munazzalu ala nabiyillahi Daud alaihissalam, yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Wal Injil, dan juga kitab Injil. Al-Munazzalu ala abdillahi wa rasulihi Isa alaihissalam, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi sebenarnya banyak sekali kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kitab yang paling afdol, yang paling besar yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan juga para rasul, yaitu 4. Al-Qur'an, Injil, Taurat dan Zabur.
a'dhamu hadhil kutubi al-muhaiminu 'alaiha wa nasihun li jami'i syara'iha wa ahkamiha. Yang dimana setiap kitab-kitab ini akan saling mensetujui akan kitab-kitab sebelumnya dan juga merubah sedikit daripada syariat-syariat daripada kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana Injil itu merubah beberapa syariat yang ada dalam kitab Taurat. Demikian pula Al-Qur'anul Karim juga merubah beberapa syariat dan juga aturan-aturan agama yang ada dalam Injil. Sehingga setiap kitab itu saling merubah dan saling melengkapi. Sehingga diakhiri dengan Al-Qur'anul Karim sebagai penutup para kitab. Yang dimana Al-Quranul Karim ini adalah kitab yang tidak akan pernah berubah dan akan terus menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala sampai nanti pada hari kiamat kelak. Kemudian ma'syiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil mengenai tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, imanilah Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan juga rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan juga kitab yang turun kepada rasulnya, yaitu Al-Qur'anul Karim, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga kepada kitab yang turun pada sebelum Al-Qur'an ini, yaitu kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab-kitab yang lainnya ataupun lembaran-lembaran suhuf yang lainnya. Maka kita mengimani bahwa sebelum Al-Qur'anul Karim ada kitab-kitab yang merupakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan petunjuk dan juga pedoman hidup bagi setiap manusia. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam Al-Qur'anul Karim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, Al-Hayyul Al-Qayyum, yang maha hidup lagi mengurus segala sesuatu dengan sendirinya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Yang dimana telah diturunkan kepadamu Al-Kitab bil haqqi, yaitu Al-Qur'anul Karim, kitab yang berisi kebenaran. Musaddiqul lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa anzalat Taurata wal Injil, dan juga menurunkan Taurat dan juga Injil. Menurunkan kitab Taurat dan juga kitab Injil. Jadi seluruh kitab-kitab ini seluruhnya berasal daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disebarkan oleh setiap para nabi-nabi dan juga para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula dalil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum ma in tamassaktum lan tudillu ba'di. Kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam." Sungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah meninggalkan untuk kalian ma in tamassaktum, yang dimana jika kalian memegang teguh hal tersebut, lang tudillu ba'di, maka kalian itu tidak akan pernah tersesat selamanya setelahku. Apa itu? Kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan mengenai tentang kitab-kitab yang lainnya selain Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum." Janganlah kalian membenarkan para ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, wala tukadzibuhum, dan janganlah kalian mengingkari mereka. Maksudnya mengingkari penjelasan-penjelasan daripada kitab-kitab mereka. Wa qulu, dan katakanlah, wa amanna billadzi unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Sungguhnya aku mengimani terhadap apa yang diturunkan terhadap kami, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan apa yang diturunkan terhadap kalian, yaitu kitab Injil dan juga kitab Taurat. Yaitu kita mengimani akan kitab-kitab Taurat yang dimana masih murni ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani terhadap kitab Injil yang ketika itu masih murni diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berisi tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan daripada bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan,
Wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Dan katakanlah, sungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kalian itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan 3, 2 ataupun 4 atau selainnya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri kepadanya. Sehingga ini merupakan bukti daripada Rasulullah SAW bahwa sungguhnya kitab Taurat dan kitab Injil ini dahulunya merupakan kitab yang berisi petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada seorang daripada ahli kitab, baik itu daripada orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani, ketika dia mengutip perkataan atau firman yang ada di dalam Injil ataupun dalam Taurat, maka kita dilarang untuk meyakininya ataupun kita dilarang untuk mengingkarinya. Karena bisa saja apa yang dikutip oleh mereka ini berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Oleh karena itu, ketika dihadapkan kita dengan Injil ataupun Taurat, maka sifat kita ini tawakuf, tidak mengingkari dan tidak membenarkan. Dan jika memang apa yang dalam Injil dan Taurat ini sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, maka kita membenarkan hal tersebut. Akan tapi jika hal tersebut tidak ada keterangannya dari Al-Quranul Karim, maka kita wakuf, berdiam dari hal tersebut, tidak mengingkarinya dan juga tidak mensetujuinya dari apa yang dikutip oleh mereka dari kitab Injil dan juga kitab Taurat. Adapun dalil lain ma'syiral muslimin mengenai tentang kewajiban kita untuk meyakini akan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, baik itu Al-Qur'an, wal Injil, wal Taurah, wal Zabur, dan kitab-kitab yang lainnya, maka sungguhnya banyak daripada imanu al-malayin minal ulama'i wal hukama wa ahli iman fi kulli zaman wa makan, yaitu imannya para ulama-ulama, imannya para ahlul fuqaha dengan kebenaran dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, imannya mereka para rahib-rahib, mereka orang-orang pendeta terhadap Injil, bahwa itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menyelewengkan wahyu tersebut. Itu juga merupakan bukti akan kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, akan tapi diselewengkan oleh mereka. Imannya para ulama-ulama kita, yang dimana akan kebenaran dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ini juga merupakan bukti akan banyaknya pengimanan orang-orang yang meyakini daripada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah adillatul aqliyah. Kita masuk pada dalil yang akal. Adapun adillatul aqliyah, sungguhnya bisa kita lihat dha'ful insani wa ihtiyajuhu ila rabbih fi islahi jismihi wa ruhihi yaqtadi inzala kutubin tadadammanu at-tashri'at wal qawanin al-muhaqqaqah lil insani kamalatihi. Sungguhnya manusia itu hakikatnya membutuhkan sebuah panduan, membutuhkan sebuah petunjuk, membutuhkan suatu hal-hal yang bisa membawa mereka menjadi pribadi yang baik. Ketika manusia itu ditinggalkan begitu saja tanpa ada yang memandunya, maka sudah barang tentu manusia ini akan menjadi manusia yang tidak memiliki aturan, akan menjadi manusia yang rusak. Dikarenakan pada hakikatnya manusia itu memiliki sifat untuk mengikuti suatu hal yang membutuhkan panduan yang begitu jelas, yang membutuhkan panduan yang bisa membawa mereka menjadi pribadi yang begitu baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kitab-kitabnya kepada setiap para manusia. Dan ini juga merupakan bukti akan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jika kalau kitab-kitab ini tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kalau kita menganggap bahwa kitab-kitab ini tidak ada, maka sudah barang tentu manusia ini akan menjadi manusia yang rusak. Bumi ini akan hancur. Apa yang ada di atas bumi ini akan hancur kalau kita tidak mengikuti panduan-panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang bayi, kalau dia lahir, mereka membutuhkan panduan daripada kedua orang tuanya. Coba kita lihat bagaimana seorang bayi yang dimana mereka lahir terlantar, tidak ada yang memandunya. Maka sudah barang tentu anak tersebut akan menjadi anak yang tidak bisa melakukan apa-apa.
tidak bisa berbicara,